Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sebenarnya saya bukan dari orang pendidikan, jadi sebenarnya kompetensi Pak Yitno adalah akselerasi teknologi informasi. Itu berkaitan dengan pembuatan media, baik media pembelajaran, media komunikasi, tetapi lebih kepada media digital marketing ya. Jadi Pak Yitno di home base-nya di teknik industri itu memang spesialisasinya berkaitan dengan ekonomi teknik, pengantar ekonomi dan pembiayaan itu ya. Jadi tidak pada pembuatan produk-produk mesin besar dan sebagainya. Lebih ke sekupnya adalah media pembelajaran. Nah, kebetulan kenapa saya dikasih job ini sama Kaprodi Pak Agus, karena eh, media yang saya buat itu sangat erat sekali dengan metode pembelajaran interaktif ya. Jadi berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, di sana karena tuntutan ke depan itu learning management system sudah pada proses uh, Internet of Things gitu ya. Jadi pembelajaran klasikal itu mau tidak mau akan berubah. Nah, ketika orang diminta perubahan dari transformasi gitu ya, dari nanti belajar secara klasik ketemu di kelas berubah menjadi virtual learning gitu, maka menjadi sangat bahaya. Kita akan ketinggalan kalau secara otomatis kita tidak punya dasar berkaitan dengan Internet of Things. Nah, jadi kita nanti akan lebih ke sana, bagaimana membuat media, bagaimana membuat video yang bagus, bagaimana men-setting PPT, PowerPoint supaya tidak seperti biasanya. Jadi kita harus menggunakan media-media yang lain, entah Corel, entah Photoshop. Tapi teman-teman yang desain, uh, yang dari apa tata busana, tata boga harusnya sudah bisa desain, punya dasar desain karena mau tidak mau ketika mempromosikan produk itu kan membuat katalog, entah berupa majalah, entah berupa apa. Ya itu yang kita bidik. Pak Yitno mengerjakan seperti itu, membuat katalog produk untuk para UKM yang ada di Dukuh Penanggal, sehingga saya punya 60 UKM yang menjadi binaan yang di dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis di mata kuliah SKB itu saya membuatkan katalog produk seperti itu ya. Oke, kita langsung ke materi. Baik, ini eh, dasar ya, jadi media pembelajaran. Terus saya juga ada pertanyaan, kok berani mengajar media pembelajaran gitu. Jadi orang itu eh, selain untuk itu saya juga menguasai pengendalian big data. Jadi sebelum benar-benar jadi dosen, Pak Yitno sudah berkecimpung total berkaitan dengan big data. Bagaimana menganalisis penelitian tindakan kelas, bagaimana menganalisis hubungan antara otot lengan dengan ini. Jadi semua dipelajari sama Pak Yitno. Jadi ketika menguasai big data, analisa data, baik menggunakan SPSS, PLS maupun SEM itu, kita jadi tukang gitu ya, tukang untuk melakukan analisis. Bagaimana saya sekitar tahun 2003 itu sudah beberapa analisa berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya adalah beberapa skripsi rekan-rekan dari mahasiswa Adibuana yang kebetulan saya belum jadi dosen, masih kerja di KPU Kota. Saya sudah mengerjakan beberapa skripsi, salah satunya kebutuhan untuk analisa data. Memang waktu itu analisa data tidak boleh dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan sendiri kan nanti mereka bisa mengotak-atik data. Nah, saya itu berperan sebagai laboratorium analisa data lab. Jadi teman-teman mahasiswa setor data ke saya, kemudian saya SPSS untuk mencari hubungan antara kekuatan otot lengan dengan ini. Terus kemudian dulu PVKK jarang sekali melakukan apa riset seperti itu. Padahal teman-teman biologi sudah. Salah satunya adalah analisa organoleptik. Bagaimana mencampurkan, yaitu percampuran antara bahan utama dengan bahan pembantu. Saya sering menganalisa menggunakan one way ANOVA namanya ya. Jadi menganalisa
campuran antara beton nangka itu dengan beberapa tepung untuk pembuatan roti cake gitu. Apakah rasanya teksturnya akan bagus, apakah tekstur akan lebih keras, terus kemudian rasanya apakah akan berubah, apakah kandungan beton nangka yang dipakai untuk pembuatan roti cake itu akan lebih enak, itu sudah pernah diteliti gitu, dan analisisnya menggunakan organoleptit, dan itu dilakukan oleh Pak Yitno, dan saya belum pernah mendapatkan pekerjaan itu dari teman-teman PKK ya, karena yang mengerjakan itu teman-teman biologi ya, percampuran terus mengukur beberapa mikroba ya di dalam makanan, itu sudah pernah Pak Yitno lakukan. Nah, itu adalah kekuatan mengenai big data. Kalau kaitannya dengan media belajar, ya kita kan namanya media ya, kita kan kembali ke klasik. Karena Anda dipersiapkan sebagai guru yang harus tahu teknologi gitu ya, bukan guru lama yang mengajar klasikal di depan kelas, itu lama-lama akan terbuang. Kita nanti akan mau tidak mau akan punya virtual class gitu ya, berarti rata-rata harus ada di depan. Kenapa kita memberikan kekuatan pada virtual class? Anggap saja sekarang saya juga tidak berpikir bahwa teman-teman mahasiswa PPKK ini lulusannya nanti akan menjadi guru semuanya. Akan ada yang menjadi pengusaha, akan ada yang lain yang tidak mau lagi berkecimpung pada dunia pendidikan. Karena apa? Ketika Anda digabungkan dengan teknik gitu ya, itu lebih cenderung bahwa nanti Anda menjadi seorang profesional gitu ya. Makanya disebut dengan PPKK ya, vokasional, lebih kepada vokasi, karena mau tidak mau nanti Anda dituntut untuk membuat usaha, membuat produksi untuk pengembangan, dan tidak lagi bicara pada edukasi gitu, vokasional. Nah, Anda bayangkan sekarang ini semuanya serba virtual. Kita di Graha Pena di lantai 17 ke atas yang ada di gedung Graha Pena punyanya Jawa Pos itu hampir semuanya kantor virtual gitu ya. Saya hanya bayar sekitar 1.600.000, saya sudah punya kantor virtual di sana, punya satu sekretaris, punya kantor, dan sekretaris saya sudah pinter. Jadi di sana itu satu orang sekretaris itu membawai sekitar 8 perusahaan. Jadi melalui virtual itu saya sudah punya sekretaris, ada orang yang menjanjikan usaha, bertemu dengan klien gitu ya, sudah ada marketingnya. Jadi kayak tinggal di rumah saja, mamanya saya jual beli hasil produksi untuk alat-alat percetakan gitu, atau membuat percetakan gitu, sekretarisnya sudah pinter gitu ya, menghubungi saya. Pokoknya ada klien, Pak, bisakah saya ketemu dengan Pak Yitno membicarakan ini? Sekretaris sudah bisa bicara dengan pinternya. Oh, Pak Yitno bisa ditemui nanti jam 3. Karena kan saya tidak berkantor di sana gitu. Karena Pak Yitno ada kesibukan padahal saya lagi rebahan di rumah. Itu canggihnya orang-orang yang mengoperatori virtual gitu. Dia bisa menjadwalkan kami gitu. Jadi kami tetap terlihat profesional gitu ya. Walaupun sebenarnya kita yuk amburadul karena kan tidak bekerja langsung di kantor itu. Tapi mereka mengatur jadwal kita secara profesional. Dan itu saat ini terjadi di beberapa kantor-kantor itu sebenarnya kantor virtual semuanya itu yang menangani beberapa aset perusahaan. Oke, kalau bicara dengan berkaitan dengan itu, apakah nanti media pembelajaran kita akan berubah secara virtual? Mau tidak mau kita akan beralih ke sana. Kita ketemu sebenarnya revolusi industri 4.0 itu kan salah satunya adalah berkaitan dengan big data, terus berkaitan dengan virtual seperti ini. 4.0 itu awalnya memang tidak sehebat ini gitu ya. Tidak. Kenapa? Saya juga apakah ini menjadi sebuah planning gitu, planning atau apa gitu. Apakah ketika revolusi industri 4.0 itu yang semuanya serba virtual itu tidak bisa berjalan dengan baik di dunia pendidikan, tahu-tahu ada pandemi gitu yang mau tidak mau akhirnya Zoom dan Meet itu jadi laku itu ya. Awalnya peralatan pembelajaran seperti ini nggak laku, nggak pernah laku, kalah dengan programnya Classroom gitu ya. Jadi kalau Zoom itu nggak laku sama sekali waktu itu. Nah, karena ada pandemi maka mau tidak mau pengguna Zoom meningkat. Akhirnya Google Meet juga memberikan, Google Meet lebih sederhana lagi kan sebenarnya ya. Tetapi Google Meet itu akses yang bisa disimpan di dalam drive kita dan sedikit
sedikit tidak memakan banyak tidak memakan banyak hard disk kita gitu ya. Jadi file-filenya tidak terlalu besar sehingga Adibuana merekomendasi datanya disimpan di dalam Google Meet dan diembedkan ke Virlenda supaya lebih ringan datanya, bisa dipanggil kembali. Oke. Jadi saya masih memberikan cerita-cerita tentang media pembelajaran yang awal-awal gitu. Jadi ya ini memang teori yang harus kita kaji ke depan. Bahwa sebenarnya menurut Association for Education and Communication, jadi media pembelajaran adalah alat untuk mengantarkan ya, menyampaikan secara verbal ya, kita untuk melatih apa yang diketahui oleh guru dipindahkan, ditransformasikan kepada anak didik gitu ya. Nah, proses imbal balik ini proses yang dipergunakan untuk mentranslatekan pengetahuan itu kepada anak didik, maka dianggap sebagai media belajar. Nah, saya tidak akan mengulas tentang bagaimana pengetahuan didapat dari mana, itu ada ranahnya sendiri ya. Kalian sudah dengan dosen-dosen pendidikan gitu ya. Pak Yitno lebih kepada bagaimana membuat media belajar yang baik. Oke. Sebenarnya fungsi media belajar sama ya. Mungkin teori ini juga diberikan oleh dosen-dosen yang lain adalah memudahkan belajar bagi siswa. Guru memang dituntut untuk kreatif. Anda bayangkan kalau sekarang itu guru itu hanya bercerita saja. Rek, bagaimana Pak? Ada pertanyaan. Bagaimana membuat cake yang baik? Masuk kamu akan bercerita, cake itu terbuat dari tepung. Anda bayangkan cake itu berbentuk seperti gunung dan lain sebagainya. Lucu. Harusnya ya sudah memberikan gambar contoh. Oh ini loh gambarannya cake. Di dalam cake ada apa saja. Pecahannya cake itu kalau ada bahan-bahan seperti ini, ditata terus kemudian gambarannya seperti apa. Nah, itu seorang guru harus bisa seperti itu gitu ya. Tidak lagi ngajarin yang tidak dibuktikan dengan visual, tidak dibuktikan dengan gambar, akan lucu gitu ya. Kedua, memudahkan mengajar bagi guru. Nah, ketika Anda kuasai media belajar, Anda kuasai beberapa tool dalam proses pembelajaran, itu memudahkan diri kalian gitu. Apa yang Anda tidak bisa saat ini, tinggal googling sudah keluar semuanya gitu. Namun kita harus ada disclaimer. Jadi disclaimer kita menandakan bahwa beberapa gambar-gambar yang diambil dari luar itu tidak menjadi hak kita. Jadi kalau kita patenkan itu bermasalah, nanti kita akan kena hak cipta gitu ya. Kita bisa diranah hukumkan karena beberapa media yang kita buat, yang kita publish itu mengambil miliknya orang lain. Kecuali kalian ada perjanjian beberapa gambar yang memang bisa diakses tanpa berbayar, ya, jadi tidak ada. Tapi kalau kalian ngeklik di Google ada tulisannya hak cipta jangan dipakai ya, karena itu artinya dia tidak mau meng-share atau tidak mau membagikan hasil gambar itu kepada kita. Oke, kemudian saya lompat-lompat ya ngajarnya, nanti Anda bisa baca sendiri. Berjalan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Ketika proses pembelajaran itu yang utama memang tidak boleh bosan gitu ya. Guru itu harus memang guru itu kan kalau orang Jawa namanya digugu dan ditiru gitu ya. Digugunya itu berkaitan dengan digugu itu kan istilahnya didengarkan ya. Kalau ditiru lebih pada praktikum. Ketika bicara digugu, maka itu harus bisa memberikan tutur kata atau bisa memberikan ulasan yang baik dari guru. Kemudian kalau berkaitan dengan ditiru itu adalah proses mentranslate hasil pemikiran dengan praktikum. Ya, sudah pasti ditiru. Bagaimana nanti Anda membuat kalau istilahnya di kue itu membuat yang terakhir finishing kue itu apa? Untuk membuat kue. Plating ya, kita plating gitu ya. Dulu Pak Yitno kuliah sambil kerja di High Road Cafe itu, Pak Yitno spesialis pembuatan es krim dan kopi gitu. Pak Yitno bisa merias membuat banana split, Macedonia, Mocadonia, terus kemudian mencampur beberapa es krim dengan arak gitu ya. Jadi Macedonia itu memang khusus es krimnya dipilih vanila, terus kemudian dicampur dengan arak. Itu untuk membuat bulatan separuh kan, jadi gelasnya kan dipilih gelas yang kayak
cangkup gini, terus kemudian Macedonia itu es krimnya hampir seperti bola, dipotong 3/4, 3/4-nya kosong, dan di celah-celah kosong itu diisi rum gitu ya. Jadi itu paling sulit itu ya, mahal karena proses membuat dari gelas ditotong menjadi bulat digeser itu lama. Jadi Pak Yitno pernah kuliah sambil kerja seperti itu. Terus kemudian bagaimana memplating dulu cappuccino nggak semudah sekarang ya, kita tinggal ngasih busa. Jadi alat pembuatan cappuccino, pembuat busanya itu dulu disetim ya, jadi mesinnya setinggi ini harganya sekitar 25 jutaan. Berarti untuk membuat buih, untuk membuat krim buih yang ada di cappuccino itu dulu bukan sekarang krim seperti ini sekarang. Bahkan itu dulu harus setim susu, jadi susunya harus ditaruh di gelas begini, terus kemudian ada uap dari air itu memancarkan uap, dan susu yang kena uap ini lama-lama akan menjadi buih. Nah, buih itu nanti dipakai, dipergunakan untuk membuat cappuccino yang atas itu. Jadi hafal banget kalau makanan itu ya. Saya yang tidak pernah saya terjuni itu fashion ya. Jadi pakaian itu benar-benar nggak paham bagaimana melakukan fitting pada pakaian, enggak tahu. Tapi kalau makanan hampir, karena kita orang seni gitu ya, mencoba-coba itu sering gitu ya. Jadi seperti itu dasar bagaimana membuat alat pembelajaran yang kreatif. Paling tidak dituntut untuk bisa semuanya gitu seorang guru ya. Orang guru itu ibarat gunung ya. Guru itu ibarat gunung, semuanya harus tahu gitu ya. Mirip seperti wartawan ya. Wartawan itu juga seperti gunung. Gunung itu menjulang tinggi, seakan-akan paling tinggi, paling tahu, pasti di dalam gunung itu kosong. Sebenarnya kita tidak punya ilmu yang spesialis gitu ya. Tidak punya ilmu yang benar-benar expert gitu. Tapi guru harus tahu semuanya gitu ya. Walaupun kalau kamu tanya terus kemudian di rumah guru bingung, waduh, hari ini memang takut apa, aku gak bisa jawab, akhirnya guru googling juga. Tetapi paling tidak, pertama adalah menservis bahwa kita adalah pusat orang yang paling tahu gitu ya, di antara orang-orang yang kita ajar gitu ya. Maka guru adalah sumber pembelajaran atau sumber belajar yang utama gitu ya. Karena ya itu tadi, tidak boleh tidak tahu, walaupun kadang jawabannya penceng-penceng, tetapi paling tidak mendengarkan dulu ya. Seorang politikus itu ya, ini pelajaran juga, seorang politikus itu sebenarnya ketika Rocky Gerung, anggap saja Bung Rocky Gerung itu sebenarnya dia tidak tahu, dia juga tidak tahu semua hal gitu ya, karena dia mempelajari filosofi, dia mempelajari filsafat. Orang itu akan salah, jadi ketika ada berdebat itu kamu mendengarkan dulu, jangan ikut memutus pembicaraan orang. Nah, orang itu di tengah-tengah berbicara banyak itu pasti dia sudah mengeluarkan solusi, dan dia juga mengeluarkan permasalahan, dan juga dia mengeluarkan kekeliruan. Nah, di situ itu seperti kami orang-orang yang belajar filsafat itu akan mencari celah di mana orang itu menyatakan kesalahannya itu. Nah, itu baru kita hancurkan gitu kayak gitu ya. Jadi di proses politik itu seperti itu. Saya kalau dulu masih kerja di KPU, kalau benar-benar mentok Pak Yitno digugat di dalam persidangan gitu ya, sengketa hukum gitu ya, Pak Yitno mau mendengarkan gitu. Kalau Pak Yitno tidak bisa menjawab, apa alat yang dipakai untuk Pak Yitno? Break 5 menit gitu ya. Saya break 5 menit untuk lobby gitu. Jadi saya turun ke bawah dari tempat sidang, saya turun mendatangi orang-orang itu. Apa sih masalahmu? Problemnya ada di mana? Nah, orang itu kalau sudah didatangi dan kita minta maaf itu akan beda suasananya daripada kita ngomong sama-sama pakai mic. Oh, itu nggak mau kalah. Orang politik kalau sudah pegang mic, oh jangan sampai kalah. Mau 3 hari atau mau 5 hari, nggak masalah, tetap berdebat. Maka solusinya adalah lakukan break. Pimpinan yang terbaik di sidang itu break. Break 5 menit, saya turun ke bawah. Mohon maaf, tadi ada problem apa sih? Di tempat saya itu tidak ada kesalahan. Namanya orang politik kan celah sedikit dijadikan besar, dan itu menjadi problem, dan kalau bisa menggagalkan hasil kepemiluan. Itu orang politik memang. Walaupun dia tahu bahwa kita itu kalah, tetapi kelemahan kita yang diakses oleh mereka itu menjadi alat untuk menyerang kita supaya menggagalkan hasil pemilu. Dan itu Pak Yitno sering melakukan begitu. Berarti break 5 menit atau 15 menit Pak Yitno turun ke bawah untuk melakukan lobby. Apa yang dilakukan di lobby itu adalah mencari komunikasi. Dia pasti ngomong, ya aku sakjane salah Pak, tapi
ojo terlalu disalahkan lah. Kalau sudah begitu itu celah bagi Pak Yitno nanti untuk dibahas di depan lagi. Kayak begitu ya. Jadi guru atau apapun kita memang harus tahu semuanya gitu. Walaupun sebenarnya kita itu seperti gunung menjulang tinggi, bagian luarnya bagus tapi bagian dalamnya kosong. Tetapi tampilan kita adalah sebagai gunung gitu ya. Seperti gunung. Itu gambarannya. Oke. Bagaimana dengan media belajar? Ada apa saja? Ini saya rangkum ya, ada sebenarnya banyak, tetapi sebenarnya media belajar kita terdiri atas manusia, kemudian ada yang alatnya berupa cetakan, ada audio visual, dan ada komputer. Ini yang sebenarnya 4 poin ini yang nanti akan kita bahas ke depan sampai dengan 16 kali pertemuan. Oke, bagaimana dengan manusia sebagai media berbasis manusia? Ini adalah kalian, gitu ya. Kalian yang nanti akan mendapat sertifikasi guru, yang akan bergelar SPD, sarjana pendidikan. Nah, ini kalian gitu. Posisi kalian seperti ini. Adalah manusia yang menginformasikan dan mengkomunikasikan hasil pemikiran, hasil dari sebuah buku, hasil dari riset dan lain sebagainya kepada siswa. Ya, kalau kalian nanti kan bekerjanya rata-rata di SMK gitu ya, menjadi guru SMK, tata rias, menjadi kepala laboratorium tata rias, seperti itu. Nah, ini yang Anda lakukan. Terus kemudian apa yang harus menjadi body language-nya? Apa yang harus kamu miliki itu? Apakah inner beauty dan kecantikan di dalam dan kecantikan di luar? Ya memang harus. Kamu harus punya pesona gitu ya. Ada beberapa orang ya, logikanya begitulah ya. Jadi mungkin kalau kamu belum tahu bahwa tidak ada yang memperkenalkan Pak Yitno ini seorang dosen. Mungkin kamu ketemu saya di jalan itu ya mencibir, sopo sih wong cuwili elek itu gitu ya. Jadi kita harus melengkapi diri kita dengan smart, menambahkan inner beauty kita dengan keahlian. Karena apa? Ya kita kalau melihat secara fisik seorang guru yang kayak Pak Yitno begini pasti direndahkan, pasti dibully gitu. Waduh, bener-bener iso tah gitu ya. Oke, bener-bener bisa menerangkan. Tapi kalau sudah kena omonganku gitu ya, wah, wali kota Surabaya saja nyari-nyari gitu ya. Jadi ketika dulu pengalaman saya menjadi ketua Karang Taruna itu ditanya, mana Karang Taruna Manggar Kemuning gitu ya. Lihat saya muncul gitu, orang pada mampir mau ketawa gitu, mau pingsan. Nah, sebenarnya ketuanya kok tambah cuwilik gitu, lucu gitu ya. Jadi, nah akhirnya saya melengkapi diri saya dengan keahlian organisasi, keahlian komunikatif yang baik, dan paling tidak bisa dipercaya ya. Ya akhirnya dapat hibah alat-alat gamelan campur sari dari wali kota Surabaya itu. Yang awalnya berupa musik patrol berubah menjadi campur sari dan sebagainya. Ya, kayak begitu. Nah, itu sebenarnya yang sisi kalian, manusia, human faktornya, manusianya yang dilengkapi ya. Kelengkapan ilmu kalian gitu ya. Itu yang sebenarnya mau dikaitkan bahwa kalian itu segalanya gitu, narasumber utama gitu ya, mau tidak mau ya ini gitu ya, harus benar-benar produktif gitu cara berpikirnya, kemudian cara mengatasi problem based learning gitu ya, jadi mereka harus paham itu. Oke, berikutnya media yang berbasis cetakan. Nah ini saya terima kasih kalian sudah membantu Pak Yitno, bukunya sudah ter-ISBN gitu ya atas nama dosen, karena kalau atas nama mahasiswa nanti kamu ditanyai satu-satu jadi masalah. Jadi kami editing bahan kalian itu kami mendeley lagi, kami cari mana yang kata-kata kalian yang kemarin ngambil di internet itu kami ubah, kami paraphrase ya, kami paraphrase, kami ubah dan sekarang sudah menjadi buku. Alhamdulillah berarti PVKK sudah punya buku satu yang nanti mudah-mudahan diakreditasi yang akan datang membantu untuk bisa menjadi akreditasi A. Itu kan bangga juga kalian kalau nanti akreditasinya A untuk syarat menjadi PNS sangat mudah. Sekarang kan sudah B ya. Syarat minimal akreditasi untuk kelengkapan PNS kan B. Apalagi nanti kalau A itu ditanya di perusahaan, apa akreditasinya A? Salah satu beberapa buku karya dosen dan mahasiswa begini, ini akan sangat bernilai gitu ya, berapa banyak buku yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Ini sampai saat ini Pak Yitno punya sekitar 4 buku ya gitu yang benar-benar dikerjakan oleh Pak Yitno sendiri tanpa berpartner gitu ya.
kalau yang berpartner dengan teman banyak. Ini matrik dan ruang faktor ini mau ISBN, terus kemudian ilmu alamiah dasar ini sudah ber-ISBN, terus pengantar ekonomi ber-ISBN, kemudian pengendalian kualitas juga ber-ISBN. Jadi ada 4 buku yang dimiliki Pak Yitno sampai saat ini yang sudah terpublish di luar gitu ya nanti. Nah, salah satu bahan cetakan adalah ini. Apakah guru nanti bisa membuat buku ya? Nanti beberapa guru yang kreatif yang ikut beberapa kompetisi tingkat nasional, luarannya adalah buku gitu ya. Kalian harus, kemarin kan sudah diajari di ilmu alamiah dasar bagaimana membuat satu bab buku saja berisi tentang ini. Dan harus ada soalnya, harus ada subbabnya, harus ada satu bab itu ya nanti kamu kembangkan kalau nanti menjadi guru ya. Pertemuan dalam 1 tahun angka atau guru kelas itu ya. Kelas ini berarti ini mata bukunya, mata kuliahnya ini, mata pelajarannya, materialnya ini. Terus kemudian dipastikan sub-subnya apa. Kan kalian diajari RPS ya, Pak Yitno tidak akan mengajari RPS lagi ya, atau silabus ya, karena ada guru yang mengajari di sana. Nanti cuma kita dari silabus seseorang, nanti mungkin saya mau tanya, RPS-nya kayak apa, tolong ditunjukkan ke kita, nanti di medianya itu kita yang akan membuat media belajarnya. Jadi kalian persiapkan RPS kalian ya, mata kuliah apa yang ada RPS-nya, mata pelajaran apa yang ada RPS-nya dan ada silabusnya, nanti kita coba kita buka gitu ya. Nah, medianya seperti ini. Nah, buku ini adalah karya. Jadi buku itu sebenarnya karya fenomenal bagi guru. Oleh dosen duwe buku itu biasa, memang kewajiban. Tapi kalau guru punya buku itu baru luar biasa. Dan saya berharap kalian nanti kalau menjadi guru ya sering menulis, karena apa? Kalian akan dicatat sebagai amal jariah ketika nulis buku, dan buku itu dipakai banyak orang. Selain dapat duit, kita insya Allah akan dimudahkan masuk surga. Gitu ya, guru itu kan katanya akan dimudahkan masuk surga. Ya mungkin ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak menulis buku, guru ya sudah lenyap. Ya, jadi nggak ada karya apa-apa. Paling ya wis gitu-gitu saja. Ya. Buku adalah salah satu alat untuk media berbasis cetak. Terus kemudian ada banyak juga ya, buku penuntun, buku kerja, buku ajar kalau kami menyebutnya buku ajar, kemudian jurnal, majalah. Nah, nanti kalian mau apa? Apakah spesifikasinya apa? Kalau saya di ending ini spesifikasinya 3 ya, membuat PPT yang bagus, membuat katalog produk, ketika membuat video pembelajaran ya, atau video tutorial. 3 ini sebagai luaran yang harus kita buat. Nah, di dalam proses pembuatan katalog itu nanti harus kita kelompokkan ya, yang PVKK, yang tata boga, karena katalognya kita gabung. Nah, salah satu katalog adalah menyusun bagaimana membuat cake, bagaimana membuat produk makanan, bagaimana menciptakan tata rias baru gitu ya, membentuk tata rias dengan alat-alat ini, dan muanya adalah kalian gitu. Ada referensi kayak gitu. Nah, mungkin itu yang nanti berupa katalog itu, dan katalog-katalog yang dikerjakan oleh PVKK itu masih dikerjakan oleh orang luar gitu ya, menggunakan konsultan, tidak dikerjakan oleh mahasiswi sendiri ya. Pokoknya mahasiswi bayar. Emang kenapa kalian tidak membuat gitu? Kenapa kalian tidak handal untuk itu? Nah, harus ada, karena saya yakin orang yang ditata rias, orang yang ditata busana itu jiwa seninya harus tinggi. Bagaimana dia mengetahui degradasi wajah, degradian ini, bagaimana dia membuat pewarna pada pelipis di atas mata, kan? Degradasinya harus pinter, nggak serta-merta sama dengan orang desain yang gambar. Nanti kan kalian ada gambar desain juga ya. Saya belum tahu softwarenya berupa apa, tapi paling tidak di situ media pembelajarannya bagus. Oke, ini yang audio dan visual. Jadi boleh direkam, boleh di video. Sekarang kan paling banyak adalah video. Seperti ini kan, ini nanti sudah menjadi media pembelajaran. Ketika saya rekam, terus kemudian saya YouTube-kan, ini sudah menjadi bagian dari media pembelajaran. Nah, tapi kan variasinya juga nggak banyak gitu ya. Jadi, tapi kalau bisa ya jangan bikin video yang biasa-biasa saja. Ini
Ini contoh video Pak Yitno yang pada waktu hibah data sharing, beberapa dosen dilatih. Kebetulan pelatihnya waktu itu atau datasernya dari Universitas Negeri Aceh atau apa saya lupa. Terus saya mewakili yang pertama untuk presentasi hasil media pembelajaran. Ini saya tunjukkan ke kalian. Yang tadi saya nyalakan. Ini saya nyalakan lagi sebentar. Nah, pertama harus ada perkenalan di dalam, harus ada judul dan harus ada pengampunya. Nah, ini data sharing ya, hibah dikti. Gitu ya. Kebetulan saya akan mengajarkan tentang teknologi accepta model, penerimaan sebuah teknologi. TAM itu adalah alat untuk mengukur seberapa berfungsinya software itu terhadap kemanfaatnya kepada seseorang. Nah, TAM itu menilai beberapa aplikasi, baik Lazada, kayak Google, kayak apa, Lazada, terus kemudian Shopee. Pak Yitno risetnya penggunaan software pada PTAM Kota Surabaya yang diakses paling banyak atau di riset orang. Nah, alat ini pengembangannya menggunakan TAM, teknologi aset TAM model. Ini saya ajarkan di akselerasi teknologi informasi. Nah, untuk mengukur itu ada apa saja. Nah, ini kan sebenarnya contoh-contoh pengukuran ya. Jadi alat ukurnya penggunaan teknologi. Nah, ini dokumen yang harus diinputkan, terus kemudian bagaimana menganalisanya dan menggunakan software PLS, partial square, terus kemudian ini teknik membuat video ini berdurasi sekitar 5 menit ya, karena tutorialnya nanti akan diajarkan tersendiri. Nah, tapi ini tidak saya ajarkan ke kalian, ini hanya contoh membuat video ya, gimana membuat video pembelajaran. Nah, kayak gitu. Terus kemudian endingnya apa, terakhir harus ada conclusion, kesimpulan gitu ya. Nah, disimpulkan pada hipotesis ini artinya apa. Ini kalau di akselerasi teknologi pembelajaran saya mengajarkan ke sana sampai dengan analisa itu. Nah, itu ya, jadi contoh membuat video pembelajaran yang artinya media belajar yang berbasis audio visual. Bagaimana dengan yang berbasis komputer? Nah, ini yang sekarang sedang kita laksanakan. Gitu. Jadi, learning management system, bagaimana sistem pembelajaran itu berbasis komputer. Gitu ya. Ada yang computer assistant instruction, ada CAI, ada yang bersifat CMI, computer management instruction. Jadi ketika, tapi kita tidak akan mendalami itu, hanya saja kita harus paham bahwa saat ini pembelajaran yang berbasis komputer atau berbasis Android itu yang sering kita sebut juga sebagai blended ya, pencampuran ya, blended learning gitu ya. Blended learning belum sampai habis, sekarang sudah ada hybrid learning gitu, menggunakan hybrid yang artinya itu menggabung-gabungkan beberapa metode pembelajaran untuk dijadikan menjadi satu, dan yang berbasis pada penggunaan teknologi gitu ya. Internet of Things gitu. Jadi berpikir pemikiran kita sudah menggunakan internet atau berbaurnya kita dengan beberapa peralatan yang menggunakan internet itu. Nah, apa saja sebenarnya? Nah, ini beberapa mata kuliah Pak Yitno yang menggunakan media komputerisasi gitu ya, menggunakan Firlenda yang Anda pakai sekarang. Ini program data sharing, pembelajaran daring. Mata kuliahnya ekonomi teknik, ini mata kuliah core yang dikuasai Pak Yitno yang akan didaftarkan pada Sepada Indonesia itu ya. Nah, makanya saya berharap kalian juga tolong foto-foto profil kalian yang ada di Firlenda itu dipasang yang bagus-bagus, karena nanti kalau kita daftarkan di Sepada Indonesia, wajah kalian akan nampak, akan diakses orang se-Indonesia gitu. Jadi jangan sampai kosong, apalagi masang fotonya dengan pacare gitu ya. Foto sendiri saja. Kadang sing cowok ngono masang fotone pacare, kadang tak celuk mbak tiba lanang ya. Jangan ya, pakai foto kalian yang menurut kalian bagus gitu. Jangan yang biasa-biasa saja. Oke, di dalam Firlendanya Pak Yitno berisi apa saja sebagai mata kuliah yang berbasis komputer itu ya. Ada bagaimana cara membuat kelas, bagaimana membuat materi, bagaimana mengenroll peserta. Sekarang enroll pesertanya sudah secara otomatis langsung oleh DAD sudah dibantu, di-enrollkan. Kalau dulu kalian saya kasih sandi atau kata kunci, kemudian kalian masuk.
pemilih seperti Anda di mitra gitu ya, ngecek apa ngarani perwalian dengan mitra. Tapi sekarang sudah secara otomatis nama kalian ada di situ, dan kalau tidak ada uh, silakan ngecek gitu. Kalau tidak ada datamu di situ, kirim ke Pak Yitno, nanti akan saya enroll lagi secara manual. Oke. Terus di dalam berbasis yang Firlenda komputer itu ada video conference. Jadi ini adalah VidCon gitu ya, yang kita laksanakan dengan alat bantunya Google Meet gitu ya. Kemudian harus ada soal dan ujian. Terus kemudian ada umpan balik. Nah ini yang saya tawarkan pada waktu data sharing. Saya harus membuat angket, saya harus membuat Google Form yang berkaitan dengan umpan balik seperti itu. Nah nanti kita juga akan mempelajari tentang bagaimana Google Form itu menjadi media atau alat kuis yang kita sebarkan kepada anak didik. Jadi ketika pertemuan kita dilarang nggak boleh bertemu ya, tetap kita memberikan ujian yang bisa diakses oleh anak didik secara cepat. Gitu. Tapi kan orang itu mengukurnya begini, ketika ada di Firlenda gitu, kenapa jawabannya sama, saya menilai berbeda? Karena saya yakin orang yang mengakses duluan, orang yang bisa menjawab beneran itu adalah sebenarnya orang pemikir pertama gitu. Kalau sudah kedua, ketiga itu dikasih contoh karo koncone, sudah dipecahkan. Kalau jawabannya sama ya, Pak Yitno melihat dari timing, waktu dia mengirim lebih cepat apa enggak. Dia akan bernilai, sistem di Firlenda akan menilai seperti itu. Rating atau kelompok itu akan menilai seperti itu. Beda lagi dengan yang mahasiswa yang memang benar-benar menjawab sendiri dengan gaya mereka gitu ya, memberi jawaban dengan gaya. Maka saya sering isai. Isai itu kan tidak berupa multiple choice gitu ya. Tapi isai, saya akan membaca pemikiran kalian ya, pikirannya berkembang apa tidak, atau hanya menjawab sesuai dengan konteks yang diberikan, atau mereka benar berpikir out of the box gitu, keluar dari jalur dan benar gitu ya, itu akan ternilai sendiri. Nah ini beberapa alat bantu e-learning, jadi kita nanti juga akan bagaimana menggunakan Google Meet yang sekarang ada, memperkenalkan bagaimana menggunakan Google Form, bagaimana mengedit video dengan KineMaster yang paling mudah dan paling ringan, yang bisa digunakan dengan Android, moto langsung di-editing. Ya, kayak tadi yang dikerjakan Pak Yitno video itu menggunakan KineMaster Pro. Ya. Oke. Kemudian bagaimana YouTube official yang kita tawarkan. Anda harus ngecek YouTube-nya Pak Yitno ya, yang 640 video itu. Coba dicek mata kuliah yang ada tulisannya matkul mata kuliah itu ada berapa banyak. Cek. Karena alat penyimpanan yang paling murah ya di YouTube gitu. Kalau saya harus sewa server itu mahal banget. Ya saya taruh di YouTube gitu. Siapa boleh mengakses, open access itu. Oke, ini beberapa tampilan perkuliahan pada Firlenda itu yang berbasis komputer. Terus kemudian ini nama kalian ya. Ini ada yang enroll menggunakan, ada kata kunci di sini, ada yang menggunakan enroll secara otomatis, ada yang di-enroll secara manual. Kalau nama-nama saudara tidak ada di sini, berarti di-enroll secara manual. Ini beberapa ujian yang saya tawarkan. Jadi saya menawarkan beberapa ujian dan pilihannya ada yang multiple choice, ada yang essay, ada yang gabungan essay dan multiple choice, ada yang harus kirim data, ada yang harus kirim video di dalam proses pembelajaran. Dan kalian sudah mengalami UTS itu ada pada mata kuliah IAD. Nah ini umpan balik, ini yang tidak ada, artinya belum mahasiswa di pertemuan pertama. Kita sebenarnya itu harus ada penilaian checklist. Kalau kalian kuliah di UPH gitu ya, Pak Yitno pernah kuliah di UPH 3 bulan, dapat beasiswa untuk percobaan. Itu kalian terakhir pasti dikasih dikasih kuis gitu ya. Ya apa ngajari hari ini, enak enggak, ruangannya AC-nya dingin enggak, PPT-nya bagus apa enggak. Nah di umpan balik ini biasanya di pertemuan 1, pertemuan kedua, nanti harus kalian checklist, kalian form. Oh Pak Yitno di pertemuan ketiga lagi enggak mood, ngajari gak penak Pak, kok baru putus cinta kok ya, kayak gitu ada ise yang harus dijelaskan gitu ya. Dan itu akan dilihat oleh pimpinan untuk direview kembali. Oh gak enak Pak Yitno itu lek ngajar asine cuma gayane tok ae kayak gitu. Jadi seperti itu.
Nah, itu beberapa mata kuliah yang ada di Firlandanya Pak Yitno. Ada yang pengantar ekonomi, ini core di teknik industri ya, home base saya di teknik industri, ini mata kuliah yang saya ajarkan. Terus kemudian kalau di seperti ini kan ini adalah beban lebih gitu ya, bukan menjadi kewajiban saya kan 12 SKS yang harus saya ampu dalam 1 semester. Beban lebihnya yang ngajar kalian, ngajar akselerasi teknologi gitu. Menjadi beban lebih. Nah, ini gambaran pertama kita pertemuan hari ini. Mungkin nanti kita akan sambung dengan tanya jawab, terus kemudian kita ke depan lebih sudah pada praktek gitu ya. Kita praktek bagaimana membuat media pembelajaran yang bagus. Tapi kajian-kajian yang seperti RPS, silabus, tidak saya detailkan ya, karena nanti ada dosen yang bisa di sana. Kayak begitu. Bu Yayu, ada yang mau ditanyakan? Oh, Ibu di mana ini posisinya? Di Bondowoso, Pak. Oh, di Bondowoso. Ini lagi belum pernah ketemuan di kampus ya, Bu? Atau sudah pernah? Belum, Pak. Saya masih mahasiswa baru angkatan 2021, Pak. Oh, yang dari transfer ya, Bu ya? Iya, Kelas transfer. iya Pak, 5 orang kalau tidak salah Pak, yang Dari seangkatan dengan Bondowoso. saya 5 orang. Oh, okay. Wah, Iya, selamat dari datang ya Bu Bondowoso, ya. Pak. Bergabung dengan teman-teman muda harus sabar ya Bu ya. Iya Pak. Ibu sudah ngajar di sekolah apa Bu? Di SMK 2 Bondowoso Pak. SMK 2 ya. Iya. Di bidang, maksudnya pelajaran apa? Jurusannya. Enggak, jurusannya. Pelajaran tata rias Pak. Oh, tata rias. 5 orang ya Bu ya dari Bondowoso. Oh. Enggak Pak, ada yang dari Jogja, Bogor, Jakarta. Oh, kemarin diakui berapa SKS ininya? Apa? Diakui 80 SKS Pak. 80 SKS. Berarti masih harus menempuh sekitar 80 juga. Enggak. Iya. 40-an iya, ya, Pak. 40-an, iya. Pak. Oh. Sekitar 40-an ya, Pak. 40-an. Berarti iya, paling tidak masih 40-an. harus kumpul teman-teman ini 2 tahunan ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke, ya. Dan mantap ilmunya. Ini sudah ya itu, Pak. Karena sudah tuntutan awalnya itu, Pak. Iya. Sertifikasi gurunya juga belum pernah ya, Bu ya? Ibu sebagai guru belum, swasta Pak, karena atau? saya masih D3, Pak. Oh, D3 dulu ya, Bu ya. Iya, kalau untuk D3 masih belum. Untuk persyaratan sertifikasinya itu kan harus S1, Pak. Iya. Berarti yang gelombang sertifikasi guru yang tahun-tahun dulu pertama masih menggunakan kayak apa dulu? Portofolio nggak ikut ya, Bu ya? Dulu. Enggak, Pak. Enggak ikut saya, Pak. Nggak ikut, Dulu yang penting kan mengajar ditambah portofolio gitu waktu itu ya. Belum ada syarat utama harus S1. Ya mungkin nanti rezekinya setelah dari Adibuana langsung bisa sertifikasi. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan yang muda-muda? Ayo Mas Galuh, sudah diajar apa saja Mas Galuh? Berkaitan dengan gimana KPS. Pak? Sudah diajar apa saja? Saya kan saya dari D3 Pak, transfer ini. Oh, transfer juga. Waduh, kok tak sebut transfer juga. Mungkin wajahnya baru-baru ini semua ya. Jadi baru inget gitu. Mas Galuh ngajar di mana? Saya belum ngajar Pak. Saya baru masih kuliah. Saya kuliah di Jogja sama di Adibuana ini Pak. Dulu dari jurusan apa? Program studi apa? Kalau yang yang ini tata rias Pak. Tata rias. Yang transfer ini. Oh gitu, nggih. Oke. Ini berarti masih posisi di Jogja ya? Iya Pak, masih posisi di Jogja. Terus kalau bisa saya kuliahnya online saja Pak. Soalnya di Jogja saya juga masih ada kuliah ya Pak. Ya kalau nanti PPL sama ini online kan ya enggak Mas. Ya nanti tetap. Oh kalau itu offline nanti. Ya nanti tetap diselesaikan yang di Jogja, segera diselesaikan. Kemudian supaya bisa pindah ke Surabaya. Tapi nggak guru kok ya Mas ya.
memang benar profesional ya, make up Iya ya Pak, memang ya. iya, nggih. Berarti sudah punya usaha make up ini di Jogja. Enggak Pak, usaha saya bergerak di bidang boga Pak. Oh gitu ya. Wes, wes, nggih, nggih. Ya. Oke, nanti diperkuat keilmuannya Pak ya dengan dosen-dosen di eh, teknik gitu ya. Oke, yang lain, yang mahasiswa muda-muda, jangan lupa tulis nama di sini, nama underscore name underscore kelas, terus kemudian juga absen di Firlenda. Ini absen untuk pertemuan kita yang di Bapak, saya mau video. tanya Pak, Boleh. absensinya ini ditulis nama, NIM, terus kelas. Terus yang ini Pak, message-nya ditulis apa ya Pak ya? Yang di mana? Yang di Firlenda? Oh, nggak Iya. usah, tulis saja. Nanti di luar, kecuali ketemuan besok, nanti pasti ada ise atau sedikit merangkum apa yang saya sampaikan. Untuk sementara, tulis ini aja nama, NIM, dan kelas. Absensinya berarti ini di kolom chat Pak. Ya, terus nanti di Firlenda ada ya, chat juga sama. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Oh, ini ada yang baru mau masuk. Tolong on cam semua, saya pengen lihat wajah kalian. Lupa ini Pak Yitno. Lama juga nggak ketemu. Coba on cam semua. Sing masih kondisi rebahan barang nggak apa-apa lah, dimaklumi ya. Ya Yun ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Apa kabar Mbak Francisca? Lagi di Alhamdulillah rumah? baik, Pak. Iya, sehat semua ya. Kemarin yang ikut akselerasi teknologi di kelas ini semuanya hampir dengan Pak Akbar ya? Nggak ada yang dengan Pak Yitno? Ada Bapak. Oh, ada yang Pak Yitno, mata kuliahnya Pak Yitno. Akselerasi teknologi siapa? Nofrisa? Iya. Oke. Yang alami ya Bapak. Yang Oh, alamiah iya, dasar. iya. Bukan yang akselerasi teknologi. Enggak ya, enggak ya. Bukan. Jadi kalau ada yang mengampu mata kuliah akselerasi teknologi di saya, jadi nanti saya ngajarnya langsung saya potong gitu ya. Kalau enggak kan dasar-dasar pembuatan media video itu kan belum pernah sama sekali gitu ya, video, terus kemudian membuat desain, memotong gambar untuk di PPT kan belum pernah. Kalau sudah di akselerasi teknologi kan malah nggak enak ada yang bisa, oh saya sudah bisa kan nggak enak. Nanti kita ubah lagi cara pembelajaran. Kalau belum, malah lebih enak kalau belum semua, gitu. Karena kan kita memulainya dari awal. Oke, disepakati kita kuliahnya jam 10 lebih 15 menit. Terus kemudian apabila ada yang tidak bisa hadir, kita ikut malam enggak apa-apa. Ya, ikut karena yang malam sekitar jam 20 itu dengan menggunakan link yang sama. Ya. Nanti kan saya pasti melihat hasil chatting manual ini, tapi absennya tetap di Firlenda pada posisi jam yang aslinya gitu ya, absen saja. Terus nanti saya akan cross check dengan data, akan ngeprint dengan data yang ini. Kenapa saya menuntut kalian aktif di Firlenda? Karena sistem itu, jadi kalau ada kayak begini, mohon ketua kelas, mohon kalau linknya ada di Firlenda, jangan nge-share link ini ke teman ya, biar mereka masuk ke Firlenda. Saya tunjukkan supaya apa? Saya biar tahu bahwa di Firlenda itu dicatat gitu loh. Kalian ngambil itu dicatat. Sebentar saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ada beberapa teman-teman yang mengabaikan di Firlenda, itu sama sistem dinilai bahwa kalian tidak aktif. Dan ketika tidak aktif, Pak Yitno memberikan nilai 80 itu dikurangi karena keaktifan mahasiswa di sana berkurang. Saya ambil contoh di sini ya. Saya akan menunjukkan bahwa Anda harus nyentang di Firlenda gitu ya. Karena apa? Karena sistem kami menilai, report kami menilai. Coba aktifkan completion. Oke, nah saya share lagi ya, saya share lagi. Saya share.
Nah, saya tunjukkan bahwa di kelas ini gitu ya, di kelas A3, teman-teman yang tadi mengambil videonya itu betul-betul diambil dari Firlenda itu adalah Ardila gitu ya. Dia melihat dulu, paling tidak ngeklik lah. Ketika dia ngeklik itu tertintang ya. Terus kemudian dia tidak mencentang. Ini nanti tolong dicentang ya. Tercentang ini. Ya oke. Priska tadi nyentang kayak begitu ya. Ini ada nilainya ya, adik-adik mahasiswa. Ini sama sistem akan dibaca. Ketika ini penuh, itu berarti Anda 100% apa yang nilai dari Pak Yitno 100% itu akan masuk 100% di dalam mitra. Tetapi ketika ini kalian mengabaikan, contoh ini 0 gitu ya, halamannya 0 semua ya, berarti ada beberapa nilai Pak Yitno yang dikalikan dengan hasil nilai ini. Pokoknya saya mengasih nilai 100, ternyata di sini aktifnya hanya 65 ya, berarti sistem akan mengalihkan 0,65% dari nilai yang diberikan oleh Pak Yitno. Jadi kita kan memang belajar berdasarkan basis teknologi gitu ya. Jadi beberapa report ini benar-benar terlihat pada pembelajaran ini. Jadi mohon setiap di Firlenda apa yang diakses oleh Pak Yitno seperti ini, mohon juga diikuti, gitu ya, diikuti. Berapa mata kuliah kita yang IAD kemarin ya, coba saya lihat IAD A3. Mohon maaf, IAD A3. IAD A3, sorry. Bagaimana report kalian itu tercatat gitu ya. Coba IAD A3. Oke, saya mau ngecek teman-teman yang lain itu kemarin. Bapak mau tanya, Oke. kok absen Firlendanya nggak bisa ya Bapak? Oh, sudah ketutup ya. Oke, sebentar nanti saya coba anu lagi ya. Ini beberapa contoh ya. Meeting pertama, meeting kedua. Sedikit sekali di sini. Oh, itu di Pak Rusdi ya, nanti coba. Apa sudah nggak bisa di Firlendanya? Iya Oke, Bapak sudah nggak bisa. berarti telat ya. Oke, nanti saya cek lagi, saya buka lagi. Timingnya saya longgarkan lagi sampai jam 12-an. Kelas apa yang nggak bisa? A3 Bapak. Kelas A3. Yang lain ada pertanyaan? Oke, nanti segera saya benahi lagi absensinya. Ada pertanyaan lagi?